Oh, ini yang diserahkan Raffi Ahmad. Nama gue Aristotle Brian. Gue sekarang bekerja di Grab Indonesia sebagai software engineer. Gue bekerja udah hampir 5 tahun di Grab, dan total gue bekerja sekarang hampir 10 tahun. Gue kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Depok. Gue lulus tahun 2011, dan setelah itu gue apply kerja di salah satu company konsultan di Sudirman, dan gue sebagai IT konsultan waktu itu. Gak lama kemudian gue resign. Setelah itu gue apply lagi di salah satu job portal terbesar di Indonesia, JobsDB Indonesia. Waktu itu gue apply sebagai web engineer, dan waktu itu posisi gue itu untuk membuat job templates dan mengurusi website JobsDB dan membuat microsite dan landing page. Ya, dan kebetulan waktu itu gue juga diberi kesempatan juga untuk dapat pengalaman mengurusi job fair waktu itu, karena waktu itu job fair masih banyak banget cakupannya, dan diadain di Balai Kartini, Smesco, di mana. Dan setelah itu gak 4 tahun gue kerja di situ, dan gue resign, gue pindah ke salah satu perusahaan handphone. Nah, itu gue sebagai branding engineer, dan di situ gue banyak belajar tentang yang namanya satu brand, karena gue di situ masuk di dalam branding departemen, dan gue tahu gimana caranya mereka nge-branding suatu mereknya mereka, dan tahu oh ternyata kayak begini gitu loh. Jadi gue tahu produk-produk terbaru yang muncul dan masuk di Indonesia, dan gimana caranya mereka nge-branding yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu, dan mereka lakukan itu di sosmed, di YouTube segala macam, dan itu mereka berhasil mengambil hati masyarakat Indonesia, dan akhirnya mereka meraih nomor 1 handphone yang mungkin dipakai semua konsumen di Indonesia sendiri. Lalu nggak lama gue di situ, gue cuma setahun. Setelah itu gue pindah ke Grab Indonesia. Ya, gue di sini sebagai software engineer, tapi gue megang di front end-nya. Di front end-nya itu banyak banget hal yang gue pelajarin, terutama ketika gue megang fitur. Banyak ya sekali yang mesti gue gue lakuin di sini, terutama untuk dalam hal gue membuat suatu sistemnya mereka, atau gue misalkan melihat desain-desain mereka yang terbaru, kayak gimana cara mengimplementnya ke dalam code gue sendiri, dan setelah itu gimana cara mengimplementasinya dalam bentuk aplikasi, dan itu gue banyak banget belajar di Grab Indonesia ini. Gue sekarang udah jalan 5 tahun di Grab, dan itu banyak banget pengalaman-pengalaman, terutama dalam fitur-fitur mereka yang baru sih. Itu. Kenapa gue memilih pekerjaan sebagai software engineer? Waktu itu gue kerja kan pertama kali itu tahun 2011. Dan itu kan aplikasi yang ada di handphone itu kan kayak baru banget, terus kayak belum umum banget kayak zaman sekarang ya. Terus gue pikir, bagus ya, gimana sih caranya gitu. Gue sempat pikir dalam hati kayak, bagus juga ya, gue pengen banget nih bikin aplikasi kayak begini nih di handphone gitu. Nah, akhirnya gue memilih tuh untuk bekerja sebagai software engineer, dan gue ngerasain sendiri waktu itu gue, ternyata gini ya ternyata jadi software engineer. Terus kayak
oh ternyata menarik ya, kayak menarik banget, yang banyak-banyak fitur yang mesti harus dilakuin, harus dikerjain. Ternyata itu selama ini banyak juga function-function tuh yang selama ini nggak gue pikirin. Banyak banget hal-hal yang menurut gue itu yang bermunculan gitu loh, yang selama ini kayak oh ternyata kayak begini ya gitu, kayak gitu sih. Makanya gue tertarik bekerja sebagai software engineer kayak gitu. Ada kepuasan tersendiri lah ketika aplikasi itu sudah launch ke publik gitu. Day to day kerjaan gue sebagai software engineer itu apa ya, ngoding. Gue bikin sketch dari desain untuk dibuat suatu tampilan biar dijadikan suatu fitur. Lalu kedua, misalkan itu ada sprint planning, kita mengadakan sprint planning. Kalau misalkan itu awal-awal project, apa itu sprint planning? Sprint planning itu adalah suatu pembahasan untuk menentukan tas-tas apa aja yang akan dikerjakan untuk sprint berikutnya, kayak gitu sih. Terus yang kedua adalah kita ngadain stand up meeting. Stand up meeting itu apa? Meeting singkat yang dimana lo ngebahas apa aja yang udah lo kerjain kemarin dan ngebahas apa aja yang akan lo mau kerjain hari ini. Terus bisa juga ngebahas masalah-masalah yang muncul ketika lo mengerjakan task itu sih, kayak gitu. Sebenarnya sih cukup lo ngebahas singkat aja masalahnya apa gitu, nggak usah panjang-panjang juga gitu. Oke, masalah yang dihadapi selama menjadi software engineer banyak banget ketika lo sedang menjalani proses development. Itu banyak banget. Kayak contoh kasus lo menemukan bugs, terus lo bikin function, ternyata function itu nggak bisa dijalanin, terus lo kesel sendiri gitu. Dan itu kayak butuh berjam-jam untuk mikir kayak gimana ya caranya ya bikin function lagi yang mungkin bisa running gitu loh. Nah itu tuh masalah-masalah gitu. Terus kayak ketika lo udah launch produk itu ke publik, ternyata pas dipakai sama user, ternyata itu nggak bisa dipakai, nggak jalan gitu. Wah itu kita bikin apa ya, kayak kita tuh jadi panik sendiri gitu loh. Waduh gimana ya caranya gitu. Jadi kita benar-benar harus rilis ulang kayak gitu loh. Nah itu sih. Terus kayak macam-macam faktor yang lainnya tuh kayak timeline nggak sesuai yang diharapin, kadang timeline jadi panjang lagi. Terus kadang-kadang kita kayak masalah komunikasi dengan tim produk, fiturnya tuh harusnya nggak kayak gini gitu loh, macam-macam sih kayak gitu. Kualitas yang diperlukan oleh seorang software engineer, menurut gue itu ada 3, yaitu ketelitian, kesabaran, dan komunikasi. Kenapa ketelitian? Ketelitian menurut gue penting buat software engineer karena lo itu sedang membuat suatu produk yang akan dipakai oleh semua orang. Nah itu, ketika lo membuat itu, lo harus punya ekstra untuk melihat semua barisan code, ratusan ribuan mungkin code itu, harus itu bener semua agar nggak ada yang namanya bugs. Gitu sih menurut gue, karena itu dipakai semua orang gitu loh, ketelitian itu. Jadi itu penting. Dan kedua adalah kesabaran. Kenapa kesabaran? Karena lo ngoding, justru ekstra sabar yang lo punya gitu sekarang. Sabar aja kalau function itu nggak jalan, sabar aja kalau lo nemu bugs gitu loh, sabar aja kalau misalkan itu produk itu nggak jadi gitu loh, sabar aja gitu. Yang ketiga itu komunikasi.
Kenapa pentingnya suatu komunikasi? Karena lo kerja sebagai tim. Karena kalau nggak ada komunikasi di antar tim, itu menurut gue kayak mustahil sih. Lo nggak tahu apa-apa gitu lah, apa yang dialamin sama teman lo sendiri. Apakah dia sedang kesusahan kah membuat codingannya, buat functionality-nya itu, kayak gitu. Jadi lo mesti ngomong ke mereka, oh kayak gimana gitu. Terus tanya ke product manajernya, apalagi nih gitu. Kayak gitu. Itu pentingnya suatu komunikasi ketika lo membuat suatu produk gitu. Pentingnya kuliah menurut gue itu karena banyak hal yang bisa lo dapat dalam kuliah. Contoh kalau misalkan lo ngambil kerja dalam software engineer, yang didapat itu banyak kayak struktur codingan dasar dan apapun itu. Terus kayak network ke orang banyak, caranya bikin aplikasi, kayak dimulai dari nol kayak gimana, kita discuss bareng-bareng sama teman-teman gitu sih. Itu yang banyak didapat dalam kuliah itu sendiri, kayak gitu menurut gue. Dan ya kita bisa dapat teman untuk membuat suatu hal, aplikasi apa segala macam itu sih. Untuk pekerjaan yang ketika akan lo ambil pada saat lulus kuliah, itu banyak banget. Apalagi lo ambil di teknik informatika, itu banyak banget. Kayak contoh kayak software engineer. Software engineer itu macam-macam, ada front end dan back end, dan terus juga ada QA engineer, data analis, lalu kayak ada technical program manager. Itu banyak sih. Dan lo juga bisa masuk ke dalam cakupan tim produk kayak gitu. Banyak banget sih ya, yang dilakuin semua bidang industri di IT itu. Banyak banget, tergantung nanti perusahaannya kayak gimana. Tips untuk menjadi software engineer yang baik menurut gue itu satu, rajin. Kenapa? Karena pekerjaan menjadi software engineer itu banyak banget dan waktunya mepet-mepet semua. Jadi lo mesti rajin gitu. Kalau misalkan lo males, dan itu akan keundur semua timelinenya, dan menjadi launching itu akan tertunda gitu loh, nggak sesuai jadwal kayak gitu sih. Terus yang kedua itu adalah saling menghargai. Kenapa? Ini menurut gue sih penting banget, karena bekerja ini kan nggak cuman lo doang dan laptop ini, tapi kan lo juga mesti komunikasi yang lain dengan yang lain, dengan tim-tim yang lain. Dan itu gimana caranya kita bisa menjaga komunikasi dengan yang lainnya gitu. Kita bisa jaga ucapan kita, jaga komunikasi kita dengan waktu-waktunya mereka kayak gitu. Apalagi dengan masa-masa sekarang gitu, kita mesti tahu waktu mereka tuh kayak gimana. Itu sih menurut gua berapa pentingnya itu suatu komunikasi. Oke, thank you.